Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ya kembali dikumpulkan untuk melanjutkan kajian telaah majelis telaah kitab ya di ahad ke-1 yaitu membahas Al-Qur'an ya ilmu usul tafsir dan tafsir. Melanjutkan kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Masih tentang pembahasan perbedaan tafsir khususnya para ulama ya salaf sejak era salaf salafus saleh. Yaitu perbedaan mereka banyaknya hanya variasi ya tanawu, jadi ihtilaf tanawu. Ihtilaf itu ada dua, ada ihtilaf tanawu, ada ihtilaf tadon. Di ihtilaf tanawu itu beda bervariasi tapi tidak bertentangan. Kalau ihtilaf tadon, nah baru bertentangan. Nah, jadi kata beliau dalam tafsir itu kebanyakannya ihtilaf tanawu, variasi aja. Ya, variasi itu yang pertama yang sudah beliau jelaskan, beda penyebutan. Itu ya, beda penyebutan saja, penyebutan dan sifat. Tapi hakikatnya sama. Ya, ketika menafsirkan Siratal Mustaqim, ada yang menafsirkan dengan Islam, dengan Al-Quran gitu. Ya, dengan Ahlussunnah dan sebagainya. Itu beda lafadznya, tapi maknanya sama. Jadi ini ikhtilaf tanawwu. Ya, jadi tidak bertentangan tafsir-tafsir itu. Jadi yang pertama perbedaan lafadz ya atau ungkapan. Yang kedua kata beliau dalam memberikan contoh dari sesuatu yang umum. Ya, jadi menafsirkan dengan macam-macam atau di antara gitu ya, di antara maknanya. Gitu ya, di antara maknanya. Beliau mencontohkan ketika menafsirkan 3 kelompok manusia ya, khususnya orang beriman. Itu ada yang sabiqun bil khairat, ya muktasid dan zalimul li nafsi, kan ada 3. Ya kan, sabiqun bil khairat ya yang berlomba dalam kebaikan yang terdepan, muktasid ya pertengahan, dan zalim li nafsi mendolimi diri sendiri. Nah itu para ulama salaf para ulama salaf itu kan sahabat tabiin tabiut tabiin yang mereka menafsirkan ayat ini beragam, tapi beragamnya itu dengan menyebutkan contoh-contohnya. Gitu ya, dengan menyebutkan contoh. Ada yang menjelaskan secara umum, misalnya kalau yang sabiqun bil khairat itu yang tidak hanya melakukan kewajiban saja tapi dengan yang sunnah. Kalau yang muktasi dia melakukan kewajiban. Ya, kalau yang zalim li nafsi dia melakukan yang haram. Tapi kan ini masih dalam lingkup orang beriman, karena orang beriman juga kan ada yang berbuat dosa ya, ada yang melakukan kefasikan gitu. Ya, lalu banyak yang memberi contoh-contoh para ulama tafsir ini dengan contoh-contoh yang berbeda. Ya, misalnya dalam contoh dalam pelaksanaan sholat, gitu ya, dalam zakat, dalam harta ya. Itu misalnya yang sabiqun bil khairat dia tidak hanya mengeluarkan zakat saja tapi dengan sedekah infak. Ya, kalau yang muktasir dia hanya mengeluarkan zakat saja yang wajib. Nah, kalau yang
zalim li nafsi, misalnya dia melakukan praktek riba dalam hartanya, gitu kan, melakukan keharaman. Nah, jadi itu. Nah, lalu yang ketiga, dia membahas tentang lafaz yang mustarok. Ya, lafaz yang mustarok. Mustarok itu apa? Satu lafaz tapi maknanya beragam. Ya, beda, kebalikan dari muradif. Kalau muradif maknanya sama, lafaznya beda. Kalau mustarok, lafaznya satu tapi maknanya berbeda-beda. Ya, nah, kata beliau apa namanya, ada pembahasan tentang mustarok ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ini sebenarnya udah masuk pembahasan yang keempat, yaitu menjelaskan lafaz dengan makna yang mendekati. Ya, jadi maknanya tidak sama persis. Ya, tidak muradif gitu, tidak muradif secara persis maknanya. Karena sulit ya kata beliau untuk mendapati kata yang benar-benar mirip gitu, benar-benar sama makna itu sulit. Ya, banyaknya hanya mendekati saja. Nah, maka ketika menafsirkan itu dengan makna yang mendekati, dengan yang mendekati maknanya, takrib, tidak sama persis. Ini pembahasan yang itu ya yang keempat. Nah, jadi kata beliau di sini wakadzalika. Silakan dibaca dulu siapa? Ya, bagus. Wakadzalika idza qila dzalika kitabu hadzal Qur'an fahadza taqribun li anna Musyaro. ilaihi wa in kana wajidan Fal isyaratu bahjatul, bukan bajah. Jim dulu itu baru jihatul futur bijihatil futuri ghairul Ah, jadi apa itu ghairil jadi apa? Coba dilihat ya. Yang lain bisa perhatikan juga. Khobar apa? Jawab. Fal isyaratu bijatil huduri. Iya betul ya. Fal isyaratu bijatil huduri ghairu ya. Khobar dari isyaratu. Fal isyaratu itu mubtada. Khobar berarti tidak marfu. Khobar mubtada marfu. Ghairul isyarati bijihatil bukti wal ghaibati walafdun al-kitabu kitabing udah boleh ya nggak masalah. Walafdul kitabi yatadammanu min kaunihi maktuban madmuman mala yatadammanu lafdun malai tadamanu lafdu ya dia fa'il dari ya tadamanu. Yatadamanu lafdul Qur'ani min kaunihi makru'an makru'an mudharon badian fahadhil furuqu mawjudatun fil Qur'ani wa idza ya udah satu itu paragraf ya. Kalau di sini kalau itu nyambung kan.
Nah, jadi kata beliau wa kadzalika idza qila dzalikal kitab. Begitu pula apabila dikatakan ya itulah kitab kan dalam surah Al-Baqarah ya. Alif lam mim dzalikal kitab. Hadal Quran. Jadi ditafsirkan dari kali itu kitab itu dengan hadal Quran. Fahada takrib ini maknanya takrib mendekati saja. Pendekatan. Pendekatan mana? Tidak sama persis karena apa namanya petunjuknya antara hadalikal kitab dengan hadal Quran itu beda, ya kan? Jadi untuk mendekatkan makna saja. Li'anal musyara ilaihi wa in kana wahidan fal isyaratu bi jihatil huduri ya ghairul isyarati bi jihatil bu'di wal ghaibati. Ya karena yang ditunjuk musyar ilaih ya yang ditunjuk meskipun dia itu satu jadi sama-sama yang ditunjuknya ya maka isyarah ya menunjuk dengan apa namanya pihak ya jihad di sini bisa diartikan pihak yang hadir ya itu bukan atau berbeda ya dengan berisyarat yang menunjuk kepada pihak yang jauh dan tidak hadir, ya kan? Karena kalau hada itu kan isyarah lil qarib dekat, jadi ada itu dekat. Ya kalau zalika baik jauh, gitu. Jadi secara petunjuk mana sebetulnya beda karena hada itu lil qarib, zalika lil bain, gitu ya. Jadi diartikan dalika atau ditafsirkan dalika dengan hada ini pendekatan aja karena memang Quran sebenarnya menunjuk kepada yang dekat tapi kenapa menggunakan dalika, nah itu yang tidak ditunjuki oleh apa namanya isyarah dengan hada secara asal. Jadi kenapa Quran ini dekat ditunjuk dengan dalika, ya di situ ada makna lain ini yang dibahas dalam ilmu balaghah. Ya, dalam ilmu balaghah itu dibahas apa namanya dalam ilmu ma'ani ya. Jadi terkadang apa namanya yang dalam ilmu ma'ani itu ketika membahas tentang musnad ilaih ya. Musnad ilaih ya, musnad ilaih itu apa namanya biasanya ma'rifah kan menggunakan ma'rifah. Di antara ma'rifah itu ada isim isyarah. Ya kan? Nah, secara asal ya hadza dan sebagainya itu untuk menunjuk yang dekat. Dalika ya dan apa namanya rekan-rekannya ya dalika itu untuk yang jauh secara asal. Nah, tetapi terkadang ya yang isyarah qarib menggunakan dalika. Tujuannya apa? Satu litzim untuk memuliakan, untuk mengagungkan. Jadi ini walaupun dekat, itu ini nggak biasa gitu. Quran ini walaupun dekat, tapi dia tidak sepele gitu, ya kan? Tapi ada pemuliaan ya dan juga menunjukkan kandungannya itu sangat dalam. Sehingga harus ditunjuk dengan itu artinya dalam kandungan Quran, ya kan? Nah, di situ ada petunjuk makna yang berbeda dari dengan menggunakan dalika tapi ditafsirkan dengan hada ya maksudnya memang menunjuk yang dekat gitu tapi ada petunjuk makna yang lain yang tidak bisa ditunjukkan hanya dengan kata hada gitu. Nah itulah jadi ini hanya untuk takrib aja gitu. Makanya dalam tafsir itu nggak bisa hanya sebatas dari kitab hadal Quran harus dijelaskan gitu kalau ingin lebih paham harus dijelaskan apa fungsinya maknanya apa fungsi dari menggunakan dalika ini ya. Walabdu Alkitab sebetulnya bisa kitab kalau dibaca Alkitabu bisa juga dia berarti hikayat ya. Jadi dikutip apa adanya dalam ayat kan dalikal kitabu ya marfu.
Jadi kalau dibaca Alkitabu juga bisa. Ya, jadi dia hikayat kan, irobnya itu irob hikayat, dinukil. Jadi nggak dirubah si harokat lafadznya itu, dinukil apa adanya. Nah sehingga dia walaupun mudhof ilaih majrur ya, tapi tanda majrurnya apa? Mukodaro. Iya, mukodaro karena terhalang oleh harokat hikayat. Itu boleh ya dengan hikayat karena kan dikutip gitu, dinukil. Abdul Kitabu ya. Ya tadammanu min kauni maktuban madmuman ma la yatadammanuhu lafzul Qur'ani. Nah, jadi di sini ditafsirkan kitab dengan Al-Qur'an. Ya, walaupun betul sama gitu ya. Kitab itu maksudnya Al-Quran, tapi dari segi petunjuk dari lafaz itu ya yang terkandung di dalam lafaz itu berbeda. Ya, kalau kitab itu kan titik tekannya kepada ditulis. Kitab itu kan maknanya maktub yang ditulis. Ya, mengandung ya keadaannya itu ditulis madmuman ya yang dikumpulkan, ditulis dihimpun gitu ya, disusun. Itu makna dari kitab yang tidak ditunjuki oleh lafaz Quran. Karena lafaz Quran itu titik tekannya min kaunihi makru'an mudharun badian. Ya, dia dibaca ya ditampakkan ya yang jelas. Itu makna makna Quran itu dari makru yang ditulis. Apa yang yang dibaca. Jadi beda titik tekannya kitab itu kepada tulisan, kalau Quran itu kepada bacaan. Ya kan beda titik tekannya. Jadi ada petunjuk yang berbeda. Sehingga ya itu tadi orang belajar Quran ini juga harus mendalam dari segi membahasa Arab agar tahu gitu karena ya perlu panjang penjelasan, nggak cukup hanya dengan tafsir-tafsir yang ringkas. Kalau tafsir ringkas kan dari kalau kita hadal Quran udah selesai, tapi perlu dijelaskan. Maka perlu juga ya mengkaji kitab-kitab yang lebih apa namanya panjang lebar dalam membahas itu, dalam membahas dari segi kebahasaan ya. Gitu. Kayak misalnya kalau Ibnu Katsir kan lebih ke banyak periwayatan ya. Ya walaupun terkadang beliau juga membahas dari segi kebahasaan itu walaupun tidak selalu gitu. Tidak selalu dan tidak terlalu panjang lebar. Ada tafsir-tafsir yang lain ya yang apa namanya lebih mengkaji secara kebahasaan ya. Seperti misalnya Bahrul Muhit ya Abu Hayyan. Itu kan ahli Munahu itu. Abu Hayyan. Bahrul Muhit ya itu panjang lebar penjelasannya. Ada lagi misalnya Ibnu Tahir bin Asyur ya, Tahrir wa Tanwir itu sangat kental sekali pembahasan kebahasaannya tapi sangat mendalam. Kadang kalau pemula ya sulit belum nggak ngerti gitu. Bahkan yang udah sering ya membaca kitab pun akan memahaminya sudah tidak harus pelan-pelan baca kitab. Jadi sapi sedikit-sedikit ini apa maknanya? Kadang saya juga nggak paham terus diulang-ulang ini apa maksudnya. Ya, karena pembahasannya cukup mendalam. Ya. Ya, kemudian apa namanya? Fahadil furuk mawjudatun bil Quran. Perbedaan-perbedaan ini ada di dalam Al-Quran. Ya, berikutnya siapa yang membaca? Yang lain? Baiklah pola ahaduhum antum salah ay tunai jasa. Tuh bahasa. Oh. Antum salah ay tunai jasa. Bukan tunanya tuh bahasa. Oh tuh bahasa. Tuh bahasa wa qalal akhiru. Nah, kalau ahru yang lain. Dia dimajulkan lagi ya karena kan penafsiran itu harus sama.
Sifatnya. Wa Ya, iya, berarti kalau tuh misalu, tuh basu, apa tuh salah, tuh basa, tuh tahana itu sama. tutahana wa nahwa dalika Wa lam lam yakun minna ikhtilafi tawali wa in kana al mahbusu qad yakunu murtahanan. murtahanan wa qad la yakunu tidak tidak Ini nggak ada alifnya kan? Ini. tidak ada takribun bil makna kama taqaddama. Ya. Ada. Nah, jadi contoh lain ya, beliau di sini memberi contoh lain. Faida qala adum, apabila salah seorang mereka berkata antum salah, ya ini di dalam surat Al-An'am ayat 70. Wa apa ini wa antum salah nafsum bima kasabat. Antum salah nafsum bima kasabat. Ayat tuh bahasa, nah ditafsirkan tuh bahasa. Jadi tuh salah itu maknanya tuh bahasa. Tuh bahasa itu kan di apa namanya ditahan, ya, ditahan atau di penjara ya, di apa namanya jerat. Waqala al-akharu, nah yang lainnya berkata turtahana, tergadai kalau tertahan. Wa nahu dzalika, dan yang semisal itu. Lam yakun min ihtilafit tadodi, ini tidak termasuk ihtilaf yang tadod, yang kontradiktif, yang bertentangan, tetapi ihtilaf tanawu, variasi. Wa in kanal mahbusu, ya. Meskipun kata mahbus yang ditahan itu qad yakunu murtahanan qad la yakun. Ya, terkadang dia itu tergadai dan terkadang juga tidak tergadai. Jadi ini hanya pendekatan makna saja. Ya, jadi jiwa yang ditahan belum tentu dia tergadai. Kalau tergadai kan berarti harus ditebus gitu kan. Harus ada tebusan. Ya, jadi kalau orang yang ditahan itu eh, apa namanya belum tentu harus ditebus. Ya, kalau tergadai baru harus ditebus keadaannya itu. Jadi dua mana itu ada perbedaan ya walaupun ada kedekatan mana. Jadi maknanya dekat tapi tidak sama persis. Nah, ini antara contoh lainnya hada takribul ilmu karena ya di sini diartikan karena atau bisa juga di mana ya. Di mana di sini adalah pendekatan kepada mana sebagaimana yang telah terdahulu. Ya, silakan yang lain yang baca. Wajamu ibaratin ya wajamu ibaratis salafi fi matari hada Pimisli hada nafi'un jiddan fa inna majmu'a ibaratihi adalu ala maqsudi min ibarati au min ibaratin au ibaratain wa ma'ahada fala budda min ikhtilafi muhaffafin bainahum kama yujadu mislu. Nah, ini naibul fa'il dari yujadu ya Ustaz. Yujadu mislu dalika fil ahkami. Ya. Nah, wajah wa ibarat salah bimisli hada dan menghimpun ibarat ya ungkapan-ungkapan salaf para ulama salaf artinya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya dalam hal yang semacam ini itu sangat bermanfaat sekali. Makanya inilah pentingnya tafsir biriwayah. Ya kan? Tafsir biriwayah. Tafsir bil maksur. Tapi yang dimaksud tafsir bil maksur itu kan
dia yang diriwayatkan ya, yang diriwayatkan baik itu dari Nabi, dari sahabat, dari tabiin. Biasanya sih sampai tabiin ya, yang diriwayatkan itu ya sampai tabiin. Ya, terkadang dimasukkan juga kan tafsir Quran bil Quran, walaupun Quran bil Quran tentu lebih tinggi, bahkan dia yang paling utama. Sebagaimana nanti akan dibahas di kitab beliau ini tentang cara terbaik dalam menafsirkan Quran. Paling utama adalah Quran bil Quran, lalu Quran bil Sunnah, lalu Quran bil asar gitu, sahabat tabiin. Nah kata beliau ini pentingnya tafsir biriwayah itu bil maksur itu adalah mengumpulkan perkataan para salaf ketika menafsirkan ya dengan ungkapan mereka dengan bahasa mereka, ya itu sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi Ibnu Abbas misalnya menafsirkan ini ya dengan lafaz dia, lalu nanti ada para salaf yang lain. Ya, itu sangat bermanfaat. Itu karena tentu mereka punya kelebihan daripada yang lain karena pemahaman mereka gitu kan. Ya, yang lebih kuat, yang lebih paham terhadap maksud dari ayat-ayat Quran. Sahabat ya mereka menyaksikan langsung ya turunnya wahyu itu, mengetahui langsung melihat Nabi secara langsung. Kemudian tabi'in juga langsung melihat para sahabat. Gitu sehingga diutamakan perkataan mereka itu, ibarat atau ungkapan mereka itu. Ya, fa'inna majmu'a ibaratim ya sesungguhnya kumpulan ya, himpunan dari ungkapan-ungkapan mereka adallu alal maksud lebih menunjukkan adallu ini dari kata dilala isim tabdil ya dari dala yang dulu dilala ya adallu jadi dalun jadi isim tabdil kan diambil dari isim fa'il. Isim fa'ilnya kan dalun, isim tabdilnya berarti adallu, jadi lebih menunjukkan. Seperti afalu itu maksudnya. Iya, wazan afalu. Jadi kan dia mudhoaf ada huruf yang sama. Tasydid ya. Lebih menunjukkan kepada maksud min ibaratin au ibarataini. Ya, daripada hanya satu ungkapan atau dua ungkapan. Jadi tidak cukup hanya satu ungkapan atau dua, tapi dengan dikumpulkan, dihimpun banyak ungkapan itu lebih bermanfaat. Wa ma hada fala budda min ihtilafin muhaffafin bainahum. Dan bersamaan dengan ini maka mesti mesti ada perbedaan yang yang ringan, yang diringankan ya di antara mereka. Ya kalau di sini dikomentari la'allaha muhaqqaq ya barangkali saja maksudnya muhaqqaq gitu bukan mukhafaf wa in kana hadzal hilaf tawfifan kama auda Syekhul Islam. Ya meskipun perbedaan pendapat ini ringan ya khofaf sebagaimana terdapat yang semisal itu di dalam ahkam, di dalam hukum ya, di dalam persoalan hukum. Jadi kalau ini kan tafsir itu menafsirkan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran ya. Nah sama juga yang ada pada hukum, bicara tentang hukum fikih ya, khususnya memang banyaknya hadis ya, dalam hadis ya. Jadi sangat berpengaruh sekali ke dalam fikih, ke dalam hukum perbedaan redaksi dalam hadis, karena kan rincian dari fikih, dari hukum itu ya dijelaskan di dalam hadis ya. Nah sedangkan redaksi hadis, matan-matan hadis itu kadang beragam, berbeda-beda ya antara satu sahabat dengan sahabat yang lain ketika meriwayatkan ya hadis dari Nabi itu matanya ada perbedaan kan. Nah untuk bisa menarik kesimpulan hukum, kesimpulan fikih, maka harus dikumpulkan itu.
harus dikumpulkan. Ya lafaz-lafaz karena itu satu sama lain saling menjelaskan. Makanya ilmu fikih itu lebih berat sebenarnya. Karena dia nggak cukup memahami satu hadis. Memahami walaupun hadisnya sama tapi redaksinya beda-beda. Harus dikumpulkan. Ya. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh para ulama yang ahli ya di bidang ilmu hadis-hadis hukum. Khususnya ketika mereka mensyarah. Gitu ya. Ketika mereka mensyarah, misalnya Ibnu Hajar al Asqalani itu dikenal beliau sangat luas penelaahan terhadap berbagai redaksi. Jadi ketika membahas satu hadis itu ditampilkan riwayat-riwayat lain dengan redaksi yang berbeda. Ya, dengan redaksi yang berbeda. Sehingga dari situlah bisa dianalisis petunjuknya terhadap hukum fikih. Gitu kan. Nah, jadi kata beliau sama ya dalam hal masalah hukum tadi di tafsir juga sama, mengumpulkan para ungkapan para salaf ketika menafsirkan itu karena akan tertuju kepada yang dimaksud. Gitu ya. Nah, jadi tidak usah khawatir karena yang di kaidah-kaidah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah ini sudah diterapkan oleh Ibnu Katsir, muridnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu sangat berperan di situ Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Katsir belajar kepada Ibnu Taimiyah dan mengamalkan ya kaidah-kaidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan tidak menulis tafsir secara khusus, tapi kalaupun dikumpulkan tuh banyak juga, makanya ada yang mengumpulkan tafsir-tafsir Ibnu Taimiyah, ya kan, dikasih judul Tafsirat Ibnu Taimiyah. Walaupun tidak lengkap, tidak semua Al-Quran. Gitu. Jadi tidak secara khusus menulis tentang tafsir. Bahkan di Majmu' Fatawa juga ada bagian pembahasan ilmu tafsir. Ya, jadi diterapkan secara lengkap oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Jadi di Ibnu Katsir itu beliau mengumpulkan, makanya banyak riwayat-riwayat itu kan dengan sanad. Ketika menafsirkan ini kata sahabat ini gitu ya. Tafsirnya sahabat lain begini gitu. Ada perbedaan redaksi. Dari redaksi-redaksi itu akan bisa membantu yang mengarahkan kepada maksud. Ya. Sama juga dengan yang lebih luas lagi kan tafsir bil ma'surnya atau bari ya. Lebih banyak lagi itu. Kalau Ibnu Katsir sebenarnya lebih ringkas dalam menyajikan riwayat-riwayatnya. Ya, wah, yang online barangkali ada yang baca. Ya, tidak ada. Anak boleh coba Ustaz? Ya, dengan Bu Eka ini. Anak mau coba boleh Ustaz? Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa na'lamu anna amatan ma yaturu Ya taru. ilaihi umum yaturu ilaihi umumun nasi minal ikhtilafi ma'lumun bal mutawatiru indal amati au khas. Mutawatirun. Oke. Bal mutawatirun indal amati awil khosoti kama fi adadis sholawati wa maqadiri wa maqadiri ruku'iha wa mawaqitiha wa faraidiz zakati wa nusubiha wa ta'yinu wata'yini syahri ramadana tawafi wal wukufi waromil jumaril
wal mawaqiti wa ghairi dzalik. Mau ghairi masih atom ya. Ya. Ya, ada. Wa nahnu na'lamu dan kita mengetahui anna amata ma yataru ilaihi umumun nasi minal ikhtilafi ma'lumun. Ya, dan bahwa kebanyakannya mayataru ilaihi umumun nas, ya yang mendesak ya kepadanya kebanyakan orang minal ikhtilaf, ya dari perbedaan maklum ya diketahui, ya bal mutawatirun indal amati awil itu, bahkan mutawatir ya pada ya orang secara keumuman ataupun khusus ya kelompok khusus ya. Kama fi adadi sholawati wa maqadiri ruku'iha, sebagaimana dalam jumlah sholat ya dan ukuran rukunya ya dan waktu-waktunya dan kewajiban zakat dan nisab-nisabnya ya, dan penentuan bulan Ramadan ya, tawaf ya, wukuf di Arafah ya, dan melempar jumroh dan waktu-waktunya dan selain itu gitu ya. Jadi maksudnya adanya perbedaan pendapat ya yang diketahui atau pada keumuman manusia yang pasti ada gitu, yang mendesak ada ya. Bahkan mutawatir diketahui secara menyeluruh ya, itu dalam jumlah sholat ya dan ukuran rakaat dan juga waktu-waktunya. Maksudnya gimana? Ya mungkin terjadi perbedaan jumlah sholat ya, maksudnya kan sholat tuh orang bisa aja berbeda ya, banyaknya ya, banyak melakukan sholat ya, khususnya dalam sholat sunnah ya, berapa banyak yang dia lakukan ya. Kemudian ukuran ruku juga setiap orang bisa berbeda-beda ya, walaupun dari segi cara rukunya sama, cuman kan ukuran panjang pendeknya kan bisa berbeda-beda dilakukan oleh manusia ya. Kemudian juga waktu-waktunya ya, apalagi dalam perbedaan daerah kan ada perbedaan waktu ya, walaupun dalam penentuannya sama, cuman kan dalam praktiknya berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain ya. Kewajiban zakat, nisabnya ya, penentuan bulan Ramadan ini juga kadang bisa terjadi adanya perbedaan ya, tawaf, wukuf, melempar jumroh ya, mawakit, mikot dan yang selainnya. Ya baik, sampai di situ dulu untuk pembahasan usul tafsir, ini masih panjang. Ini kitab apa Ustaz? Usul tafsir, Pak. Oh, Ya, dengan ya dan tak, jadi ada perbedaan qiraat. Cuman dengan isyarat nggak dijelaskan siapa yang membaca dengan ya, siapa yang enggak gitu, karena kan ringkas tafsir jalan lain. Jadi terkadang juga agak panjangan sedikit ada gitu ya, tafsir jalan itu nggak selalu ringkas.
Jadi masuk coraknya ya di roya gitu, bukan di riwayat. Itu di pembagian di roya dan riwayat itu kan sebetulnya dominan aja, bukan berarti di tafsir di roya nggak ada riwayatnya, ada gitu. Tafsir biriwayah juga ya ada, di kayak Ibnu Katsir kan ada di riwayat. Jadi pengklasifikasian tafsir biroi atau dan bil maksur ya, biroya dan riwayat itu hanya dari sisi dominannya saja, kegoliban gitu. Jadi bukan murni hanya riwayatnya, enggak. Nah, ada seimbang antara riwayah dan diroya. Nah, itu misalnya tafsirnya Syaukani, ya Fathul Qadir. Ya, makanya menamakan tafsirnya itu al-jamu baina riwayah wa diroya. Jadi antara riwayat dan diroya. Kenapa beliau sebut antara riwayat? Karena seimbang penafsirannya itu. Biasanya diroya dulu membahas dari segi mufradat ya, kosakata dijelaskan oleh beliau mufradatnya gitu. Kemudiannya dari segi kebahasaan gitu ya, kalau ada pembahasan yang penting yang nahu, balaghah dan sebagainya, baru kemudian riwayat. Jadi kalau itu seimbang antara pembahasan riwayat dan riwayat. Tafsirnya Asy-Syaukani, Fathul Qadir. Gitu. Kami ya saat penafsiran kontemporer lokal tentunya misalkan Hamka itu maksudnya gitu ya kalau dibayar hanya walaupun ayah kan kan coba kan tapi itu terjemahannya emang tak ayah lah begitu misalkan ya nasi ya anu ajahan misalkan manis atau dongka misalkan anu di kamu jelma helon gitunya orientasi hiduplah kurang terlebih misalkan sekuat kan penafsiran analisis beliau kan konteks kondisi beliau zamannya nah, itu karena maksudnya tafsirnya bin Rokyu atau bin Maksur kategori itu Ya kalau tadi ya seperti yang disampaikan timnya menafsirkan dengan contoh kan, menafsirkan dengan contoh bahkan dihubungkan dengan realita yang terjadi yang ada saat itu tadi masuk kepada ini kan umum nih. Maisha Tandoanka itu apa sih kalau orang supaya jelas gitu ngelihat di zaman sekarang itu contohnya bagaimana beliau memberikan contoh ya kan itu tidak mengapa. Nah itu masuknya Bedi Roya karena kan dia memberi contoh ya dengan ada yang di zamannya itu maksudnya di Roya. Kalau riwayat itu hanya meriwayatkan dari pernyataan dari hadis Nabi gitu ya, dari sahabat, dari tabiin gitu. Jadi meriwayatkan apa sih penjelasan mereka ya terhadap ayat-ayat ini cenderung tekstual gitu. Jadi teks itu cenderung tekstual Sebenarnya nggak kurang cocok juga apa namanya ini sebenarnya framing berpikir barat sebenarnya membedakan antara tekstual dan kontekstual. Karena kita nggak menggunakan istilah ini tekstual katanya enggak. Karena kan itu sebenarnya nggak ada. Ya kan? Karena penafsiran salaf tuh tadi justru lebih kuat penafsirannya. Lebih didahulukan karena mereka yang lebih tahu. Dan ketika salaf itu sahabat tabiin mereka menafsirkan ya dengan ungkapan-ungkapan mereka ya itu kan bukan hanya secara harfiah ya itu orang menuduh tekstual itu harfiah artinya tanpa paham konteks. Justru para sahabat itu tidak bisa memahami ayat Quran tanpa melihat maksud secara keseluruhan. Ya, melihat secara keseluruhan antara yang dilafadzkan dengan kemudian yang terlihat dari pengamalan Nabi. Ya kan? Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap ayat itu latar belakang sebelumnya lalu kemudian para sahabat itu
menyampaikan penjelasan mereka. Jadi ungkapan yang mereka ucapkan itu tidak tekstual dalam arti harfiah memahami Quran, tidak. Jadi kadang kita jangan terjebak juga pada framing ya, pada ya framing cara berpikir Barat, gitu ya, membedakan antara tekstual dan kontekstual. Jadi akhirnya kontekstual itu akhirnya mereka semaunya dalam menafsirkan, gitu, ya kan, semaunya dianggap bahwa oh kita cuma itu enggak, keliru, tidak begitu. Ya karena ayat Quran ini harus dipahami betul-betul gitu ya, bagaimana ketika dia turun ya, bagaimana dia memberi petunjuk kepada permasalahan yang dihadapi oleh manusia gitu. Bagaimana Nabi memberikan contoh menerapkannya di dalam kehidupan nyata, itu semua diserap oleh para sahabat. Ya, makanya kelebihan sahabat itu bukan hanya dia mendengar kata-katanya saja kan, tapi melihat langsung bagaimana amal Nabi. Itu kehebatan para sahabat, generasi sahabat. Ya, jadi dia lihat langsung konteksnya seperti apa. Ayat ini maksudnya bagaimana. Makanya kan ada orang-orang yang kemudian generasi tabi'in yang tidak melihat langsung Nabi memahami ayat secara salah. Lalu kemudian diluruskan oleh para sahabat. Di antaranya misalnya memahami ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya, jangan kalian melemparkan ya diri kalian kepada kebinasaan. Itu oleh generasi berikut dipahami secara salah, yang seakan-akan tidak perlu ikut berperang gitu, ikut melawan musuh, itu kan sama saja melemparkan diri kepada kebinasaan gitu. Itu salah, bukan itu maksudnya. Justru orang yang menjerumuskan diri kepada kebinasaan, dia tidak mau jihad, tidak mau berinfak. Ya justru terlena dengan kehidupan dunia, orang berjihad dia malah tidak mau gitu, tidak mau ikut. Itu diluruskan oleh para sahabat karena mereka tahu konteks dari ayat itu, kan begitu ya. Dan jadi kadang-kadang mereka membuat istilah-istilah seperti itu Barat itu supaya membenarkan gitu ya apa yang mereka inginkan ya secara bebas ya, gitu. Jadi dan Quran ini kan selalu cocok ya, memberi petunjuk, tidak pernah berubah gitu ya dengan setiap kondisi. Ya, jadi realita-realita yang berbeda ini tidak kemudian merubah petunjuk awal ya yang ketika ayat ini diturunkan. Ya kan? Makanya Quran itu ketika ada kejadian-kejadian kan diturunkan itu lafaz-lafaznya itu secara umum. Ada lafaz-lafaz umum yang bisa mencakup ya kondisi-kondisi yang lain, realita-realita yang lain. Sehingga Quran itu ya petunjuk sang abadi gitu. Makanya ada kaidah kan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang diambil ibrohnya, faidahnya itu ada keumuman lafaz, tidak dengan kekhususan sebab. Ya kan, ini menunjukkan Quran ini petunjuk selalu gitu, selalu sesuai dengan setiap kondisi. Nah, orang-orang orientalis barat gitu ya, yang cara berpikir mereka itu dengan metode hermeneutik itu kemudian harus tunduk pada perubahan realita, pada perubahan sejarah. Ya, jadi ketika misalnya kenapa diharamkan Homer? Oh, karena kan di Arab itu apa namanya panas gitu, nggak cocok kalau minum Homer. Ya, jilbab budaya Arab dan sebagainya. Kalau di sini udah beda. Nah itu kan cara mereka aja gitu, akal-akalan. Lebih baik milih hamba daripada kampanye. Gitu kan. Anu itu Gitu. maksiatan berbeda-beda. Anu yang di Jogja nafsir konstitusi saya sama dengan Yamin. Ya itu makanya lahir orang-orang kayak begitu, ya mereka nggak paham.
ya kan paus ya naksirkeun ayeuna kan anu hukuman bagi LGBT kan konteks yang lain kan konteks kasus anu labiru teh jadi lain indikasina LGBT na tapi pemaksaan pemerkosaan jadi pas anu malaikat diroga halaternya anu turun di baledogan teh nya konteks hermeneutika mah nafsirkeun teh sanes cek anu pembela LGBT nya anu jiga mustaq kuliah Ya, bagus tafsir hermeneutika teh bahwa bukan idinya na ya, saya tahu ya. nya jadi ibu ajar teh berkosa ai sangka sama sultan mah cenah eta mah fitrah manusia eta juga jadi digangguin tekstur itu sampai kita dan sampai kan akhirnya mah di berbagai macam gereja terus disahkan bahwa itu bagian dari fitrah dilema tapi Itulah yang disebut syubhat. Syubhat itu kan seakan-akan ilmiah gitu. so Ya, seakan-akan ilmiah. Upami harus usul itu kan nyata kenyataannya dengan mau hidup viral ya. Karena manusia itu pilihan apa berbeda-beda, lebih baik minum haram termasuk dosa kabair daripada ikut kampanye masuk dosa usul. Memang ada dosa usul itu. Dosa apa? Dosa usul kan. Dosa Itu usul. yang bahaya gitu kan. bahwa itu Nggak emang ada dosa usul itu. Jadi akhirnya jadi diparodikan Ya itu kan orang ini sih nggak terlalu paham dia. Kan mantan naon ya kan? main Main band. bajre, Ya jadi main band main band kan nggak belajar dengan benar ya. main Hanya apa bangun punya retorika. langsung diajar sapi asal main band itu maksudnya apa? mungkin kadang-kadang kami dia gedung rencangan assalamualaikum kamu sapi jika jeng berudake nya kan nyesep gitu nya lain samina we gitu terus beda kan lain di grup saya anjing Bukan salafi jadi orang yang mengaku-ngaku sebagai salafi. Karena salafi sebenarnya nggak begitu. beda Jadi itu mah hanya pengakuan itu hanya mengaku-ngaku gitu. Padahal salafi itu apa sih rujukannya ya salaf cara beragama para ulama salaf tadi. Sahabat tapi terutama dalam masalah akidah. ya Gitu. Jadi kalau Islamina itu bukan Islam itu, kalau Islamina itu duitnya gitu jadi lamun tengulah misalkan kerjaan tengulah misalkan rokok mujrimin tes makhluk deui lalu nya asa ieu kan ingat teh kayak jika lain tengulah